Ngotot rujuk, Randy Kernot minta hakim mediasi ulang dengan Lady. Tekad Randy Kernot ingin rujuk dan memperbaiki hubungannya dengan Lady Nayawan istrinya belum surut. Setelah janji bayar kesalahannya terhadap sang istri dengan menghapus tato wajah Shahnaz di punggungnya. Rupanya bukan akhir dari perjuangan aktor berusia 35 tahun itu menyelamatkan keluarganya dari tubir perceraian. Baru-baru ini Randy menyiapkan tawaran agar Lady Nayawan membuka pintu maaf dan bersedia melakukan mediasi. Setelah gagal total di mediasi pertama, aktor berdarah bule itu sampai bersujud meminta belas kasihan majelis hakim agar diberikan kesempatan kedua untuk bermediasi dengan Lady Nayawan istrinya. Di situ Pak Randy juga menyampaikan segala permintaan maaf dan juga menyampaikan juga permintaan untuk 2 minggu ini penundaan mediasi, sedangkan Bu Lady awalnya sudah menolak. Tapi majelis hakim mediator itu menyampaikan ya udah dikabulkan dulu permintaan itu, akhirnya kita tunda sampai 2 Agustus, 2 minggu. Ya, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya mengabulkan permohonan Randy. Dalam waktu 2 minggu ke depan, Randy Kernot berkesempatan meluluhkan hati Lady yang sudah terlanjur tersakiti. Mampukah Randy membujuk Lady kembali rujuk? Akankah Lady memaafkan dan melupakan pengkhianatan menyakitkan yang dilakukan Randy dengan Shahnaz? Ini lagi terus dicoba terus gitu ya sama Randy, dan 2 minggu ini bukan karena diulur-ulur sih, lebih ke arah memang diberikan kesempatan, ruang dan waktu gitu ya buat Randy ini bisa leluasa ya yang namanya pendekatan lagi ya gitu ya. Mau gimana pun juga kan yang namanya perkara ini siapapun yang mungkin wanita gitu ya pasti juga sedih dan kecewa gitu ya. Makanya ini 2 minggu ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Randy. Nasib hidup rumah tangga Randy Kernot dan Lady Nayawan ditentukan dalam 2 minggu ke depan. Kabarnya baik Lady Nayawan maupun Randy tengah melakukan konsultasi ke pemuka agama terkait masa depan rumah tangga mereka berdua. Lantas benarkah meski membuka pintu mediasi, diam-diam Lady tengah menyiapkan laporan ke polisi terkait perzinahan suaminya dengan Shahnaz? Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana, karena Pak Randy juga masih dekat sama anak, posisinya kita juga mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya, jadi nggak ke arah sana. Dan di tengah nasib keluarga Randy dan Lady Nayawan bakal ditentukan dalam 2 minggu ke depan. Secara mengejutkan, Ibunda Shahnaz Shadika yang sebelumnya mendukung JJ kembali harmonis, tiba-tiba mengungkap pasrah jika putri bungsunya ditalak JJ Govinda. Ada apa dengan JJ dan Shahnaz? Benarkah setelah dibalik gencar pamer kemesraan di media, hubungan JJ Shahnaz menyimpan sekam prahara? Rosa menangis dihujat warganet. Rosa akhirnya angkat bicara soal dirinya dituding backstar syndrome pada juniornya. Seperti yang diketahui, beredar video di media sosial penampilan Rosa bersama Rizky Febian dan Bertrand Peto saat menggelar konser di Malaysia dengan narasi seolah-olah Rosa mengacuhkan Onyo. Sontak saja video tersebut membuat Rosa meradang. Selama ini ia tak pernah sesakit ini melihat pemberitaan dirinya. Belum lagi komentar warganet. Sambil berlinang air mata, Rosa mengungkapkan kekesalan hatinya atas hujatan netizen kepada Denny Sumargo. Aku tuh kan bawa banyak tanggung jawab ya, banyak tanggung jawab buat manajemen aku gitu ya. Karena banyak karyawan-karyawan yang kerja di manajemen aku juga. Artinya kalau aku berhasil, ya mereka hidup. Terus aku juga punya orang tua, ya, yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Apa ya? Mungkin aku kalau di depan banyak orang nggak terlalu, untungnya juga aku kan gampang ketawa ya. Jadi mungkin masih bisa oke. Tapi menurut aku kadang-kadang ada hal yang keterlaluan aja gitu. Kan mungkin mereka juga nggak tahu mental public figure itu lagi apa gitu, apa yang terjadi.
Wajar jika Rosa merasa sakit hati. Image yang ia bangun selama 25 tahun sebagai diva seketika hancur. Ia pun merasa sangat dirugikan atas berita hoax tersebut. Rosa tak bisa mentolerir hal semacam itu. Lewat manajemennya, ia telah mengadukan pemilik akun tersebut ke pihak berwajib. Dan tak main-main, dalam waktu dekat penyanyi asal Sumedang itu akan membuat laporan. Kalau kemarin kan baru pengaduan. Nah, abis itu baru pelaporan. Aku harus datang sendiri. Oh, jadi nanti lu ada datang ke sana? Harus. Mau kau? Buat aku, ini bukan masalah tersinggung atau sakit hati. Aku pengen menyelamatkan moral kita semua lah gitu. Supaya ini nyata loh. Kenapa orang-orang di Korea, artis Korea tuh banyak bunuh diri? Kenapa? Karena dihujat-hujat. Justru orang-orang bisa menghujat, tapi itu tuh sebetulnya lo lagi nuncepin pisau. Berhentilah bikin fitnah-fitnah hoax itu gitu, hargailah orang lain. Sementara itu Afgan sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Rosa juga kecewa atas apa yang menimpa Rosa. Menurutnya, Rosa bukan tipe orang yang memiliki sikap arogan dan ia akan mendukung sepenuhnya apapun langkah yang diambil oleh Rosa. Aku itu sangat menggiring opini yang negatif, jadi aku nggak suka sih. Ya itulah makanya kalau aku, karena semua orang tuh pengen hidupnya pengen FYP, semua orang pengen terkenal instan tapi nggak punya karya. Semoga jalurnya Rosa masuk ke jalur hukum membuat efek jerah. Anak harimau peliharaan mati, Alsyad Ahmad kena hujat warganet. Halo Senora Teona, sini, siap guys nih, Senora guys. Alsyad Ahmad dirundung kesedihan lantaran Senora, salah satu anak harimau kesayangannya mendadak mati. Alsyad menuturkan jika penyebab kematian si anak harimau tersebut diduga karena virus atau bakteri. Namun belakangan Alsyad mengungkap jika kematian Senora akibat kelainan paru-paru sedari lahir. Expert kecolongan, dokter hewan pun kecolongan karena emang susah guys kalau udah kelainan tuh apa ya? Susah karena dia awalnya nggak menunjukkan ada kelainan, tiba-tiba drop gitu loh. Kemarin udah di autopsi paru-parunya dibuka bersih paru-parunya, isi paru-parunya, akhirnya nggak ada makanan, jadi nggak tersedap susu, nggak tersedap makanan, tapi paru-parunya itu akelus apa ya? Lupa namanya itu untuk menyerap oksigen itu rusak guys. Jadi ya dia nggak bisa ngambil oksigen banyak, intinya itu. Alih-alih dapatkan dukungan, Alsyad justru tuai kecaman hingga trending di Twitter. Sepupu Raffi Ahmad itu dituding terlalu mengeksploitasi Senora untuk dijadikan konten oleh sang tuan. Ya, menurut warganet, Senora yang masih bayi terlalu sering terpapar sentuhan manusia. Hal ini mengingat Senora pernah bertemu dengan beberapa artis seperti Nagita Slavina Rayanza, Ria Ricis Moana, ataupun Aurel Amina. Mau tepuk tangan buat netizen yang tiba-tiba jadi expert. Sehari Senora dari bangun tidur pagi-pagi sampai tidur lagi 16 jam. Gua bikin konten sama mereka maksimal 1 jam. Lagian nih belum beres sih kontennya itu. Gua bukan suruh mereka action kan, mereka nggak tahu kamera guys, mereka hanya melakukan kegiatan mereka yang direkam, jadi nggak ada urusannya sebenarnya mau konten teh. Alasan lain yang membuat warganet murka ialah kejadian ini bukanlah kali pertama bagi Alsyad. Pasalnya November 2022 silam, sepupu Raffi Ahmad itu juga ditinggal mati salah satu anak harimaunya yang baru saja berumur 8 hari akibat gigitan sang induk. Alsyad pun datangkan tim ekspor dari Afrika untuk membantunya. Do you have iodine? Iodine, Yes, or spirits? medical spirits, Yes, yes. betadine. Just betadine is fine, just a drop. Yes, Okay. yeah. First thing when you take them away from the mouth. Namun sayang anak harimau tersebut tak mampu bertahan.
Hal ini pun menambah daftar celah Arsyad setelah sebelumnya jadi bulan-bulanan soal tinggalkan istri dan anak. Aku tahu banget sih perjuangannya Kak Arsyad kayak gimana. Udah sesayang itu sama baby tigernya, udah ngelakuin apapun. Cuman ya itu tadi udah dijelasin semuanya. Jadi minta doanya aja. Zahira happy bertemu lagi dan disuapi makan oleh Bobby Maulana. Usai kedatangan Zahira, gadis penderita tumor otak asal Medan di rumahnya Jumat siang, Bobby Maulana bersama istri dan putrinya mengajak Zahira makan siang di sebuah restoran. Siang itu, Zahira nampak cantik dengan hijab di kepalanya. Ia pun tersenyum bahagia saat bisa kembali bertemu pemeran Ustadz Maulana di sinetron Kun Anta MNCTV itu. Nah, sekarang pemirsa kita udah ketemu sama Zahira. Sekarang lagi pakai jilbab cantik ya. Zahira, kemarin jalan-jalan kemana? Seneng nggak? Bisa makan siang. Ya, jadi ya ini salah satu bentuk mengoptimalkan waktu sih, ya, supaya Zahira makin seneng. Kalau makin seneng kan pasti imunnya makin bagus. Mendengar Zahira suka kentang, Kia Florita, istri Robi, langsung memesan membawakannya untuk Zahira. Bobby pun tak segan menyuapi Zahira dengan penuh kasih sayang. Ini kesukaan Zahira. Seneng nggak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Iya, Masya Allah. Nggak pernah nyangka ya. Kalau sesuatu yang kita lakukan melalui pekerjaan kita gitu. Tujuannya kan memang kita memberikan hiburan untuk masyarakat. Tapi di balik itu juga ada tanggung jawab yang mungkin terasa ketika kita bertemu sosok seperti Zahira ini gitu ya. Tak sekedar mengajak makan siang, Bobby juga memberikan kejutan dengan mempertemukan Zahira dengan Zidni Adam atau Ustadz Ridwan di sinetron yang sama. Kita udah selesai makan, tapi Om Bobby atau Ustadz Musa masih punya kejutan buat Kakak Iya nih, buat Zahira. Wih, itu tuh. Halo. Halo. Sehat Zahira. Senangnya ketemu Zahira dulu. Suka nonton juga kan? Melihat ada semangat dalam diri Zahira, Bobby dan Adam menaruh harapan atas kesembuhan Zahira. Mereka tak pernah menyangka jika sinetron yang mereka bintangi bisa berdampak luar biasa bagi penonton, khususnya Zahira, seorang anak penderita tumor batang otak. Wih, pasti bang, Masya Allah itu sih. Sumpah. Luar biasa. Karena kita kan pikirnya kan kita cuma syuting. Iya. Kita nggak tahu nih ternyata impact untuk orang itu sedemikian rupa gitu. Karena kita cuma datang, syuting, kemudian tayang, kita hanya menjalankan pekerjaan aja gitu. Ternyata begitu kita di luaran, banyak ternyata ya efek-efek dari sinetron tersebut. Positif. Dampaknya alhamdulillah positif.